listrik sekarang ini kurang lebihnya sama kasus minyak goreng ya beberapa tahun yang lalu dan sekarang juga sama sebenarnya. Kenapa harga minyak goreng itu semakin tinggi? Sementara sebenarnya kita ini produsen sawit terbesar di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mina, dimanapun berada, berjumpa lagi dengan kami di program Ngopi Asik, ngobrol pilihan aktual santai menarik bersama saya Sajadi dan juga rekan saya Mas Widi Kusnadi. Assalamualaikum Mas Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Mas Widi hari ini? Semangat Jepang menang. Tapi saya sebenarnya bukan jago Jepang sih. Saya jago Perancis. Oh ini kan musim Piala Dunia Mas ya, masih banyaklah sahabat Mina yang juga mengikuti ya pertandingan besar ini ya, walaupun timnas Indonesia gagal ya ikut di Piala Dunia kali ini. Nah ini isu pada malam hari ini juga terkait Piala Dunia, tapi ini perangkatnya gitu. Itu terkait dengan pemadaman listrik bergantian di khususnya di Pulau Jawa ya, yang sudah berlangsung selama ya hampir sepekan inilah. Tentu apa hubungannya sama bola sama listrik? Kalau listrik mati, TV mati kan sama kan protes itu udah bayar langganan, tapi listriknya mati, jadi langganannya nggak bisa pakai gitu. Nah ini menarik Mas, jadi ini tentu mengganggu ya aktivitas warga ya, terutama di Pulau Jawa yang memang informasinya sih pemadamannya bergiliran gitu, berbeda wilayah dengan durasi ya antara 1 jam sampai 4 jam gitu. Tentu itu waktu yang ya kalau bagi sekarang, apalagi di era digital ini kan yang sebagian besar aktivitas warga masyarakat itu menggunakan listrik ya. Kemudian juga ada semacam apa ya, UMKM gitu, usaha perumahan, bahkan pabrik juga, pabrik besar itu terkena dampak dari pemadaman listrik ini. Nah dari PLN sendiri ya, direktur utamanya langsung mengatakan bahwa gangguan pemadaman ini disebabkan oleh gangguan semacam gangguan apa ya? Pasokan. Iya, itu salah satunya, pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik. Dan juga ada gangguan terkait teknis. Jadi ada 2 pembangkit listrik tenaga uap itu yang mengalami kendala teknis sehingga tidak bisa beroperasi dengan maksimal lah gitu. Sehingga di PLN harus melakukan penghematan kan. Jadi beberapa wilayah terutama di Pulau Jawa dilakukan pemadaman. Nah ini dari alasan dari PLN sendiri kan alasan teknis gitu, apalagi tadi ya terkait dengan pasokan bahan bakar gitu kan sebagian besar Indonesia masih menggunakan pembangkit listrik tenaga uap gitu, dan bahkan bahan bakarnya itu bahan bakar utamanya itu batu bara gitu. Nah itu kan menarik ya, Indonesia merupakan penghasil batu bara terbesar di dunia gitu. Ini bisa kekurangan pasokan ini kan mungkin ini jadi pembahasan yang menarik Mas. Nah ini tentu kita mulai dari dampaknya dulu Mas. Jadi dampaknya apa gitu. Jadi mungkin kalau saya gitu ya di rumah gitu ya, paling tidak bisa menggunakan alat-alat listrik ya, alat elektronik gitu, macam laptop ataupun ngecas HP gitu. Dan tentu penerangan kita juga harus, kalau tidak punya semacam lampu emergency ya kita beli lilin gitu. Dan segala aktivitas ya yang berhubungan dengan internet juga biasanya ngedrop Mas sinyal-sinyalnya. Itu kan kalau 1 jam ya mungkin lumayan lah, nggak terlalu lama. Tapi kalau sampai 4 jam itu wah kita mau ngapain sih? Jadi kayak kembali ke zaman dahulu kala gitu. Jadi semuanya serba manual gitu. Hal-hal yang biasa kita lakukan ya, kita misalnya mencari informasi dari HP ataupun menghubungi lewat menggunakan HP ataupun yang lainnya akan
tentu akan terganggu. Belum misalnya usaha perumahan ataupun perorangan yang memang menggantungkan pada digital. Belum perusahaan-perusahaan besar, perkantoran bahkan pabrik juga pasti dampaknya luar biasa. Ya, jadi begini ya, sahabat Mina semuanya, ya saya sapa dulu nih sahabat Mina semuanya. Selamat datang, selamat bergabung di live TikTok Mina ya. Kali ini kita bahas, karena kita bahas ini acaranya ngopi asik, kita bahas yang santai-santai ya, yang ringan-ringan saja tapi up to date berkaitan dengan apa yang kita rasakan sehari-hari gitu ya. Kalau sekarang ini yang dirasakan oleh warga Jakarta dan sekitarnya secara umum di Pulau Jawa dan Bali ya, itu adalah pemadaman listrik bergilir. Itu yang disampaikan oleh pihak PLN, dan kita rasakan sudah berapa pekan ini ya, sudah 1 atau 2 pekan ini ya. Hampir 2 pekan ya. Ya, itu tentang pemadaman listrik bergilir. Kenapa kok bisa listrik bisa padam begitu gitu kan? Kalau dari pihak PLN-nya, dari pihak manajemen mengatakan memang minta maaf dan ini karena kendala teknis gitu. Cuma teknisnya apa detailnya memang tidak disebutkan. Tapi ada beberapa info yang beredar ya, karena memang dari sisi pasokan bahan bakarnya memang berkurang. Pasokan bahan bakarnya apa? Yaitu batu bara. Tetapi ironisnya begini, sahabat Mina semuanya, Indonesia itu penghasil batu bara terbesar di dunia. Kalau nggak salah nomor 2 atau nomor 3 ya. Nah, banyak negara-negara Eropa yang menggantungkan energinya mengimpor batu bara dari Indonesia. Apalagi pasca perang Rusia dan Ukraina, itu berkahnya bagi Indonesia. Itu Indonesia tuh ekspor batu baranya, bahasa Prancisnya umpa-umpaan gitu. Jadi Indonesia mendapatkan berkah panen, bisa mengekspor batu bara dari perang Rusia sama Ukraina. Kenapa? Karena energi Eropa yang selama ini dipasok oleh Rusia, ketika perang melawan Ukraina, maka pasokan itu dihentikan. Eropa akhirnya kelaparan. Mereka akhirnya krisis energi. Nah, kemana pelariannya? Ke Indonesia. Mereka mengambil batu bara dari Indonesia untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Maka sebenarnya Indonesia mendapatkan keberkahan dari perang Rusia Ukraina, yaitu kita bisa ekspor batu bara. Pengusaha-pengusaha batu bara yang dulu asetnya mungkin 1 atau 2 triliun, tapi setelah perang kemarin 2021 ya, itu naiknya 2 lipat 3 kali lipat gitu. Wah, panen lah pokoknya pengusaha batu bara. Nah, tapi sekarang ini ada satu hal yang sebenarnya cukup menggelitik. Kita hidup di negeri yang kaya sumber daya alam, terutama batu bara, tetapi ternyata PLN kita yang membutuhkan batu bara kekurangan batu bara. Ini kan agak aneh sebenarnya. Penghasil batu bara, tetapi batu baranya itu tidak digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, kebutuhan nasional, malah dia ekspor. Sementara kebutuhan nasional kita kekurangan. Akhirnya apa? Pemadaman listrik bergilir kan gitu. Padahal kita masih banyak menggunakan batu bara ya. Terutama yang mengeluh sekarang para fans Piala Dunia. Mereka nggak bisa nonton, tapi bukan itu ya. Terutama pelaku industri UMKM itu, mereka yang selama ini mengandalkan itu listrik, tapi ketika listrik mati kan bahasa Ukrainanya keter, pekerjaannya tuh keter gitu. Jadi nggak bisa ritmenya, nggak bisa teratur gitu. Bahasa Belandanya coto. Contoh gitu. Sidik tahu contoh kan. Jadi begitu. Nah, saya akan bahas sedikit nih. Nanti Mas Jadi yang nambahin ya. Jadi begini, Jawa dan Bali
itu menjadi tempat bagi sekitar 60 sampai 65% penduduk Indonesia. Jadi penduduk Indonesia itu 60%-nya itu tinggal di Jawa dan Bali. Sehingga kebutuhan listriknya Jawa dan Bali itu ya tadi bisa 70 sampai 80% dari kebutuhan nasional. Karena pusat orang tinggal di situ, pabrik juga ada di situ, manufaktur dan semuanya ada di situ, maka kebutuhan listriknya kalau dinasionalkan itu dari sekitar 70-80% kebutuhan listrik nasional itu ya di Jawa dan Bali. Sehingga ketika PLN memutuskan untuk bisa untuk memadamkan secara bergilir, wah ini jadi komplain banyak orang kan gitu. Apalagi kalau tanpa pemberitahuan. Nah, seperti itu. Kalau sekarang ini di tempat kita gimana pemberitahuannya? Kalau di tempat kita itu di daerah Cilengsi. itu, kalau di wilayah kelurahan kita itu kita dijadwalkan pemadaman listrik itu pukul 17.30 sampai 21 gitu. Jadi memang di setiap zona itu beda-beda waktunya. Tapi di beberapa hari yang lalu itu tanpa pemberitahuan ini yang mengagetkan. Sementara sekarang ini ada pemberitahuan sebenarnya nggak terjadi. Apakah pemberitaan itu hoax atau memang ya kalau ternyata nggak jadi sih kita senang-senang aja. Cuma jangan sampai nanti terus pas nggak ada pemberitahuan mati. Nah itu yang jadi repot seperti itu ya. Jadi sahabat Mina semuanya, silakan kita saat ini sedang membahas tentang listrik, yang pemadaman listrik bergilir. Silakan teman-teman semuanya, sahabat Mina semuanya yang ingin memberi pertanyaan atau komentar, silakan kirimkan komentarnya di live TikTok kita ya. Ada Mbak Purwanti, ada Muammar, ada Mahatma Arya. Silakan rekan-rekan semuanya, sahabat Mina semuanya bergabung, kirimkan pertanyaan dan juga komentarnya. Kita lagi bahas tentang listrik nasional, listrik, pemadaman listrik maksudnya. Nah, begini Mas tadi, saya mau nyampaikan tentang tadi ya, kenapa bisa terjadi pemadaman listrik bergilir. Saya punya teman kerja di Indonesia Power. Ya sedikit banyaknya dia tahu lah tentang bagaimana mekanisme kinerja di PLN gitu. Karena dia juga posisinya lumayan gitu. Walaupun nggak jadi direktur, tapi ya dia menangani listrik di Jawa dan Bali gitu. Nah, ketika saya tanya kenapa kok sekarang ini ada pemadaman bergilir gitu, dia jawabnya memang lagi kekurangan batu bara, kekurangan bahan pasokan bahan bakarnya yaitu batu bara. Sehingga dengan kekurangan itu akhirnya PLN memutuskan untuk tadi mengurangi daya dengan pemadaman listrik bergilir itu gitu. Tetapi begini sahabat-sahabat Mina semuanya ya, ironisnya Indonesia yang memiliki batu bara yang banyak, produksinya begitu besar, tetapi mereka memilih untuk pengusaha batu bara ini memilih untuk ekspor. Sementara kebutuhan nasional kita, kebutuhan dalam negerinya kita KR. Kenapa bisa begitu kan gitu? Nah ini ada beberapa analis nih yang mengatakan begini. Secara hukum ekonomi, orang kalau mau jualan, tentu dia akan menjual produknya kepada orang yang berani membeli harga lebih tinggi. Misalnya begini, saya punya produk, misalnya saya punya ayam. Saya jual di pasar. Ada yang mau beli ayam saya 1 ekor 50.000. Tetangga saya. Tapi ada juga yang orang luar sana yang mau beli ayam saya 80.000. Kira-kira saya mau jual yang mana nih? 50 apa 80? Mesti ya 80. Secara logika tetap orang kalau mau jual barang tentu dia akan menjualnya kepada siapa yang membeli dengan harga yang tinggi, kan gitu. Nah, sekarang ini batu bara itu begitu. Analogi sederhananya, di pasar internasional
harganya tinggi karena banyak negara yang butuh batu bara. Sementara di nasional, di kebutuhan dalam negeri butuh juga, tapi dia membelinya dengan harga yang rendah, lebih rendah daripada harga internasional. Tentu pengusaha batu bara ya mesti milik itu tinggi kan gitu. Walaupun sebenarnya juga dilematisnya begini. Dia masa kebutuhan nasionalnya nggak dipenuhi, dia hanya ngecer keuntungan yang lain kan gitu. Nah, selanjutnya begini, kenapa pemerintah atau kenapa BUMN dalam hal ini PLN tidak berani membeli dengan harga yang tinggi? Kan gitu kan? Pertanyaannya gitu. Harusnya kan beli aja dengan harga yang tinggi atau minimalnya sama dengan harga di internasional sehingga dia mampu memenuhi kebutuhan kan gitu. Atau karena dia pemerintah, dia punya regulasi, bikin aja regulasi supaya kebutuhan nasional, kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi, mereka tetap bisa jual. Tapi jangan jual semuanya. Pertama prioritasnya harus kebutuhan dalam negeri dulu kan gitu. Tapi yang terjadi sekarang kan belum begitu. Justru yang terjadi sekarang para pengusaha ini memilih menjual ke luar negeri karena harganya lebih tinggi. Apalagi sekarang dolar lagi naik. Doanya makin Akibatnya apa? Akibatnya tadi PLN jadi kurang bahan. Nah, ini ada beberapa analisis. Saya mengutip dari Pak Khatib Basri ya. Pak Khatib Basri dalam satu wawancaranya kepada wartawan mengatakan begini. Kenapa Indonesia ini mengalami pelemahan dari sisi rupiahnya? Kenapa banyak investor di Indonesia ini yang memilih ke luar negeri? Dia mengambil duitnya, menginvestasikannya ke luar negeri. Termasuk juga kenapa inflasi begitu tinggi sekarang ini ya. Terus kemudian tadi berdampak pada pemadaman listrik, naiknya harga BBM dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau Pak Khatib Basri secara gamblang, secara vulgar mengatakan ini akibat dari tata kelola anggaran yang nggak pas. Ada sektor yang diberi anggaran luar biasa, tetapi secara urgensi tidak urgen. Secara kepentingan tidak begitu penting. Sementara ada sektor yang lebih penting, sektor yang lebih vital, tetapi tidak mendapatkan porsi anggaran yang semestinya. Contohnya saya sebut langsung aja lah, biar para sahabatnya nggak penasaran apa sih itu gitu. MBG misalnya, atau KOMDES, Koperasi Desa Merah Putih, ADMP. MBG itu awalnya anggarannya tuh 350 triliun. Kemudian dipangkas-pangkas jadi 282 triliun. Itu juga besar. Nah, sementara tadi untuk sektor yang lain misalnya kayak tadi PLN, kemudian BBM, itu justru malah tidak diberi anggaran yang porsi subsidinya maksimal, justru digunakan untuk MBG. Nah, padahal sementara secara kebutuhan apa urgensi MBG bagi masyarakat Indonesia gitu kan? Justru sekarang ini yang tampak malah korupsi. Dana MBG ada korupsi triliunan. Bukan yang korupsi itu bukan cepede-cepedenya, bukan grassroots-nya, langsung kepala MBG-nya. langsung Kepala MBG bersama 2 wakilnya, coba bayangin. Yang dikorupsi pun nggak main-main, triliunan. Kalau apa itu? Yang pengadaan motor listrik. Berapa ribu itu kan nilainya 1,03 triliun. Itu sudah dibayar lunas. Padahal motornya nggak ada, jangan nggak motornya, pabriknya nggak ada. Padahal negara udah bayar itu, udah dikeluarkan anggarannya. Ini kan itu baru yang kelihatan loh. Itu baru satu item, belum item yang lain, masih ada kaos kaki. Coba bayangin, MBG beli kaos kaki itu, apa hubungannya? Terus beli televisi, sepatu. Nah, seperti itu. Jadi ada anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah tetapi tidak urgen. Sementara
pos-pos yang urgen tidak mendapatkan perhatian. Sehingga apa? Dengan tata kelola begini, maka banyak investor yang nggak yakin sama Indonesia. Akhirnya dia ya ambil duitnya investasi ke negara lain, kan gitu. Akhirnya apa? Rupiah terus melemah, kan begitu. Nah, jadi kembali lagi ke listrik ya. Jadi kekurangan bahan batu bara sebagai bahan bakar utama PLN. Kenapa? Karena batu bara yang di Indonesia lebih banyak diekspor karena harganya lebih tinggi. Sementara kebutuhan nasionalnya kurang. Kenapa kok pemerintah tidak menganggarkan untuk beli saja batu bara dengan harga yang sama di harga internasional? Ya tadi karena anggarannya banyak terserap di sektor yang lain, dalam hal ini mungkin MWG, mungkin KDMP dan lain sebagainya. Yang itu sebenarnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan kepada rakyat gitu. Kalau pengaruh signifikan mungkin para pejabat yang punya SPVG, punya itu proyekan itu. Tapi secara signifikansi pengaruh pada rakyat enggak gitu. Maka dari itu sebenarnya inilah potret dari pemerintahan kita saat ini, yang mereka justru mengalokasikan anggaran untuk hal-hal yang kurang tepat, sementara hal-hal yang krusial, hal-hal yang penting, hal-hal yang vital tidak mendapatkan perhatian. Akhirnya apa? Harga naik, rupiah melemah, investornya lari dan lain sebagainya. Tapi ketika dinasehati, ketika diberi masukan, diberi saran oleh mahasiswa, seolah-olah pemerintah ini masih nggak ngakui gitu ya, nggak ngakui bahwa dia itu salah, masih bantah. Coba lihat di beberapa acara-acara televisi itu, wakil-wakil pemerintah kan bantah terus. Dia nggak ngakui kalau itu salah gitu. Coba aja lihat misalnya komentarnya juru bicaranya presiden, komentarnya KSP, komentar itu kan seolah-olah mereka itu benar. Padahal kondisi kita sekarang ini seperti itu. Iya, Mas. Memang kalau kita rasakan sekarang ya, bahwa memang listrik ini salah satunya juga kebutuhan dasar gitu. Jadi setiap aktivitas kita ya tidak bisa dihindarkan gitu dari menggunakan listrik ini. Apalagi kita kan dalam posisi bayar gitu. Jadi kalau kita bayar tertib gitu, masa kita pasokan kita nggak tertib juga gitu. Apalagi ini salah satu kebutuhan dasar dan juga bisa dikatakan mendesak gitu bagi berjalannya aktivitas masyarakat gitu. Dan tentu yang menarik bahwa memang dari PLN ini tidak menyebutkan secara langsung ya bahwa ya ini kurang pasokan bahan bakar atau pasokan batu bara gitu. Jadi memang yang seperti Mas Widi sampaikan bahwa pemerintah itu saya tanda kutip membantah terus gitu. Bagaimana kebijakannya, bagaimana hal-hal yang ini bisa mengganggu kebutuhan dasar masyarakat gitu. Pada akhirnya kan ya mau nggak mau ya mahasiswa masyarakat turun ke jalan untuk melakukan protes gitu. Ini kan terjadi juga pekan lalu BBM naik gitu, rupiah sekarang listrik gitu. Artinya ini berantai gitu. Jadi memang ada sesuatu yang harus dibenahi itu dari pemerintah. Emang dari komunikasi ataupun dari manajemen bagaimana melayani masyarakat gitu. Ya, saya sapa dulu ya sahabat Bina yang sudah bergabung. Ada Sedo, ada Feria, ada Suwarto, ada Arina Rahma, Kunanti, Arka, Haji Sukroni, Bashar, Abidin, ya banyak lagi nih. Banyak yang live ya. Terima kasih semuanya. Ada beberapa pertanyaan nih. Dari mana nih ya? Dari SM09. Orang stroke lo pilih jadi presiden. Nggak tahu tuh dulu siapa yang milih. Umur 60 ke atas dah. Enggak wayai mikir abot-abot ya, bener Pak. Abayus nih. Emang kayaknya kalau kita milih presiden tuh yang seger ya, yang kekuatannya masih
bagus gitu. Kalau udah usia 70 ke atas tuh memang mohon maaf ya, saya merasa saya kan punya orang tua. Ini bukan apa-apa ini. Secara psikologi, orang tua itu memang perasaannya lebih digunakan gitu ya. Kalau kita menyebutnya, anak-anak muda itu menyebutnya baperan gitu. Tapi sebenarnya memang begitulah nalurinya orang tua. Dia lebih mengedepankan perasaan. Nah, kalau dalam pemerintahan ini yang memimpin orang yang sudah 70 tahun ke atas, dia biasanya gitu dari baperan itu tadi. Sebenarnya itu bukan hal yang buruk kalau memang ditempatkan ada tempatnya. Tapi kalau ini sudah urusan publik, terus kemudian baperan, nah itu ya yang repot gitu kan. Dikritik kok malah membantah, dikritik kok ngeles, apalagi malah nyiram air keras dan lain sebagainya. Itu ya jelas nggak make sense dalam komunikasi publik, dalam pelayanan masyarakat. Baperan itu nggak bagus gitu. Terus kemudian siapa lagi nih? Dari BAT ada beberapa yang berpikir bahwa demo dilakukan oleh mahasiswa menghambat aktivitas. Iya betul. Demo mahasiswa menghambat aktivitas. Tetapi yang lebih menghambat lagi yaitu salah kebijakan. Kalau demo mahasiswa menghambat aktivitas di jalan, misalnya HI misalnya, siapa yang beraktivitas di HI? Orang-orang yang punya mobil. Mereka terhambat aktivitasnya. Walaupun juga ada yang motor juga ada. Tetapi yang paling penting sebenarnya yang terhambat adalah aktivitas masyarakat Indonesia yang menengah ke bawah. Ketika BBM-nya naik, ketika pemadaman listrik bergilir begini dilakukan, yang repot, yang terhambat itu seluruh rakyat Indonesia. Maka jangan bandingkan dengan aksi demo yang menghambat jalan saat ini. Kalau kita atau kalau mahasiswa itu nggak demo, siapa yang akan menyuarakan tentang hal ini? Kalau kita hari ini nggak siaran begini, ini kan menghambat juga. Tetapi kita membicarakan hal yang krusial, hal yang fundamental. Para mahasiswa itu juga menyampaikan hal yang fundamental, yang itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau itu tidak disampaikan, ya nanti kebijakannya begitu-begitu terus, yang akhirnya yang sengsara siapa? Rakyat Indonesia. Maka dari itu kita harus arif, kita harus bisa melihat permasalahan itu secara komprehensif sehingga kita tidak salah dalam memberikan kesimpulan. Oh ya, saya juga mau nyampaikan begini. Ada salah satu rekan kita misalnya yang Mas Tio itu ya, yang UGM. Beliau menyebut kan dalam salah satu acara dia sampaikan dia punya kucingnya itu sakit gitu ya, kepalanya, terus kemudian dia panggil kucing itu dengan sebutan kayak nama presiden kita gitu ya, sehingga banyak orang kemudian dari hal itu kemudian sebagian ada politisi yang mengecam. Tetapi begini, sahabat Mina semuanya ya, saya ingin mendudukkan itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan konteksnya. Yang konteksnya adalah Mas Tio ini mengkritik pemerintah, mengkritik presiden, bukan mengkritik pribadinya Pak Prabowo, tapi mengkritik Pak Prabowo sebagai presiden. Kan begitu. Nah, sebenarnya para politisi kita, masyarakat harus melihatnya dalam konteks yang utuh. Jangan hanya sekedar melihat konteks kata-katanya Mas Tio, tetapi apa pesan yang dibawa, apa pesan yang disampaikan, itu sebenarnya harus ditangkap. Bukan kata-katanya, bukan hal-hal yang kecil-kecil yang remeh-temeh itu yang dipermasalahkan gitu. Saya juga menyayangkan ada seorang politisi yang menyayangkan kata-katanya Mas Tio, tetapi dia tidak menyayangkan kebijakan pemerintah. Padahal sebenarnya yang lebih krusial, yang lebih penting, yang harus direspon itu ya kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Itu yang harus direspon, bukan kata-katanya Tio. Nah gitu. Jadi seperti itu, sahabat Mina semuanya ya. Terus ada pertanyaan lagi, bisa baca nggak Mas? Ada nggak? Nih, mau baca.
Lalu cara apa? Lalu cara apa yang paling tepat agar pemerintah dapat menanggapi? Nah, caranya paling tepat gimana teman-teman semuanya? Ya, jadi cara pertama kita sampaikan yang baik-baik ya. Kita sampaikan melalui kanal-kanal, melalui hal-hal, melalui jalan-jalan yang memang itu diperbolehkan dalam negara kita sesuai undang-undang. Misalnya demo, itu kan diperbolehkan. Dan itu haknya warga negara Indonesia menyampaikan pendapat di muka umum kan itu dengan tertib, dengan baik, tanpa ada aksi anarki kan. Nah, kalau demo kok nggak diperhatikan, demonya lebih besar lagi harusnya kan gitu Pak. Kalau enggak, saya khawatirnya gini, kalau demo ini nggak diperhatikan oleh pemerintah, jadinya kayak 98 kerusuhan. Sebenarnya kemarin 2 Agustus 2025 kemarin udah mau kejadian kan. Tetapi alhamdulillah pemerintah bisa merespon dengan baik sehingga nggak kejadian. Tetapi kalau begini lagi, saya khawatirnya jadi lagi gitu. Bukan saya mendoakan yang buruk, bukan. Tetapi tadi ketika penderitaan masyarakat sudah sampai pada batas tertentu yang membuat mereka harus melakukan sesuatu, karena perutnya lapar, karena kondisinya sulit. Coba kemarin tuh ada yang beredar di Instagram ya, ada seorang tukang ojek yang mau nganterkan itu sampai ini saya butuh uang nih, anak saya lagi sekolah, anak saya butuh uang gitu kan. Dan itu nggak diperhatikan oleh aparat itu kan menyedihkan. Jangan sampai nanti kemarahan masyarakat meledak sampai akhirnya terjadi kerusuhan, itu jangan sampai. Kita juga tidak ingin hal seperti itu. Maka dari itu sebenarnya pemerintah harus peka dengan hal ini. Jangan tadi saya juga menyayangkan ada pejabat-pejabat yang mengatakan bahwa MBG harus tetap jalan. MBG ini dibutuhkan, harus dibutuhkan. Jelas-jelas dikorupsi ya. Kan gitu. Maka dari itu ya kita mendorong ya pemerintah untuk memperhatikan aspirasi, kemudian tadi melaksanakan mengevaluasi program-program yang memang nggak tepat, evaluasi, kalau perlu hentikan. Jangan terus kemudian ini harus tetap berjalan gimana dari korupsi gitu. Ya menarik Mas Tua. Jadi selain tadi ya kisah pilu masyarakat itu, ini kemarin pemadaman bergilir ini juga memakan korban Mas. Jadi ada pengusaha ikan hias itu yang ikannya pada mati karena pemadaman listrik sampai berapa jam gitu, 4 jam gitu, sehingga kolam-kolam akuarium ini yang membutuhkan udara ya, dan itu mesinnya kan menggunakan listrik ini, membutuhkan oksigen itu nggak bisa berjalan gitu. Jadi banyak ikan hias yang ya nilainya jutaan mungkin ya, ikan hias kan lumayan itu banyak yang mati gitu. Tentu kan ini merugikan UMKM atau masyarakat yang punya usaha kan gitu. Belum di pabrik-pabrik misalnya yang harus produksinya tidak maksimal gitu kan. Jadi ini yang sebenarnya menyentuh kebijakan yang langsung menyentuh atau merugikan masyarakat gitu. Sehingga kalau ini tidak segera diatasi gitu, ini bisa menimbulkan protes gitu. Bagaimana masyarakat, ini kan tadi nanya bagaimana protes yang baik gitu. Jadi ya mungkin kalau orang yang emosinya bisa mengatur emosi ya dia pengennya yang baik gitu. Tapi kan banyak orang gitu geram sehingga menimbulkan protes yang memang itu agak kurang baik gitu, agak tidak sopan gitu. Karena saking sudah diprotes ini tidak mau berubah, malah tadi ya membantah, ngeles gitu. Dan ini yang menimbulkan ya banyak protes-protes yang tidak baik gitu. Kalau cuma ngeles mungkin ya itu buruk sih sebenarnya. Tapi yang lebih buruk lagi kalau udah nyiram air keras nanti atau memenjarakan para aktivis, menangkap para aktivis, itu udah kelewat batas kalau itu kan gitu. Nih, apa cara yang paling tepat nih dari PET nih? Apa cara yang paling tepat bagi pemerintah? Khususnya ini untuk PLN ya. Saya justru mengambil cara atau kebijakan seperti dulu zamannya Pak Dahlan Iskan. Masih kan ya, Pak Dahlan Iskan waktu itu jadi Menteri BUMN. Itu Pak Dahlan Iskan membuat satu
terobosan yang bagus menurut saya, yaitu di bidang transportasi dan di bidang komunikasi. Dulu di bidang transportasi, komunikasi, listrik ini kan dimonopoli oleh pemerintah. Kan itu. Listrik PLN, komunikasi Telkom, transportasi udara Garuda. Kan gitu. Nah, Pak Dahlan Iskan membuat terobosan dua di bidang transportasi dan komunikasi. Transportasi apa? Diperbolehkannya maskapai swasta untuk bisa melakukan penerbangan juga, tidak harus Garuda Indonesia. Terus kemudian ada Lion, ada Batik, ada apa lagi Citylink dan lain sebagainya itu ya. Yang membuat apa? Akhirnya harga tiket turun. Yang dulu tiket penerbangan Garuda tahu sendiri kalau naik Garuda berapa juta. Tapi ketika hadir maskapai swasta yang bisa bersaing, akhirnya apa? Harga tiket turun. Akhirnya yang untung siapa? Masyarakat. Jadi naik pesawat tidak harus dengan mahal, tapi bisa dengan harga yang murah, gitu kan. Walaupun itu nanti catatannya banyak ya, catatan tentang ketepatan waktu, catatan tentang pelayanan, servis dan lain sebagainya. Tetapi dengan dibukanya swasta, maka persaingan akan tumbuh dan itu sehat sehingga yang untung masyarakat. Yang pertama tentang transportasi. Dulu transportasi darat ada Damri itu. Tapi kemudian dibuka sektor swasta untuk bisa ikut serta dalam bersaing di dunia transportasi. Akhirnya apa? Ada bisnis swasta yang lain yang itu lebih bagus, servisnya, tiketnya lebih murah, akhirnya Damri bisa menyesuaikan, yang gitu. Nah itu transportasi. Yang kedua adalah telekomunikasi. Dulu masih ingat kalau generasi kita yang sudah umurnya di atas 40 ya, kalau kita mau nelpon dulu harus ke wartel, ya toh? Terus ke wartel itu terus antri gitu ya. Terus kalau ada telepon umum tuh pakai koin gitu. Itu bayangkan transportasi telekomunikasi yang begitu sulit. Tetapi setelah dibuka keran untuk swasta, ada operator swasta. Selain Telkom ya, ada Indosat, ada XL, ada apa lagi itu. Itu akhirnya mereka saling bersaing. Yang dulu orang ngantri di wartel, tapi sekarang udah enggak. HP pun juga persaingan terus. Akhirnya sekarang untuk nelpon saja itu cukup dengan 1.000 atau 500 rupiah bisa nelpon. Atau kalau kita mau paket 1 bulan itu cukup 80.000 atau 100.000 atau paling bagus 150.000. Udah paket bisa nelpon, udah bisa internet, udah bisa WA, udah bisa Instagram, udah lain-lain. Itu tentang telekomunikasi. Nah setelah dibuka pihak swasta untuk bisa ikut dalam persaingan bisnis itu, maka itu yang untung adalah rakyat, masyarakat. Nah sekarang ini di bidang listrik nih. Sekarang ini yang masih memonopoli PLN. Di satu sisi ya namanya monopoli kan. Monopoli itu ya begini nih. Kalau perusahaan tunggal itu tidak ada pesaingnya, akhirnya ya yang kita rasakan sekarang ini mati ya mati kan gitu. Tapi coba kalau seandainya ini dibuka keran untuk swasta bisa bersaing, wah itu sebenarnya yang untung nanti masyarakat. Jadi tidak hanya PLN saja kan gitu. Dulu Pertamina kan juga gitu juga, walaupun Pertamina sekarang masih bertahan ya. Sekarang dibuka juga saluran pompa bensin SPBU swasta. Jadi itu juga sebenarnya sebagai upaya untuk tadi menekan monopoli dari pihak Pertamina gitu. Nah, saya membayangkan bagaimana kalau kelistrikan juga gitu. Energi listrik ini juga dibuka keran swasta sehingga bisa bersaing. Sehingga tidak lagi kita mengandalkan PLN kan gitu. Nah kalau itu bisa dilakukan sebenarnya bagus. Bagusnya tentu untuk masyarakat ya, bukan untuk yang lain. Tapi kalau untuk PLN sendiri yang mungkin rugi. Tapi sebenarnya enggak juga.
PLN menguasai seluruh Indonesia kok. Kalau mau berkurang ya paling nggak sampai 50%. Ya. Paling ya berkurang 10%, ya nggak masalah gitu. Saya kira itu. Jadi untuk bisa menurunkan tadi monopoli yang dilakukan oleh dalam hal ini PLN, saya setuju kalau dibuka keran swasta. Buka perusahaan-perusahaan swasta tentang yang bergerak di bidang listrik, sehingga dia bisa memberikan pelayanan pada masyarakat, mereka bisa bersaing, dan itu bagus sebenarnya. Gitu Mas. Jadi tentu dengan pemadaman listrik bergilir ini yang mungkin yang masyarakat khawatirkan jika bahan bakar ya atau batu bara itu ya berkurang terus gitu, malah kan ekspor juga dolar masih naik gitu. Jadi yang ditakutkan ya kita akan menghadapi pemadaman yang lebih intens lagi gitu. Jadi mungkin bisa menyebabkan kerugian yang lebih parah gitu. Jadi itu yang ditakutkan masyarakat gitu. Bagaimana kita bisa menikmati kembali gitu layanan listrik yang normal seperti biasa. Kalau memang terjadi pemadaman, yaitu ada pemberitahuan, ada waktunya, terus kemudian juga tidak terlalu sering gitu kan. Artinya itu kita kembali ke masa normal. Yang ditakutkan sudah terjadi break out ya. Artinya PLN sudah sangat berkurang gitu dalam memberikan pasokan listrik terhadap masyarakat. Kalau tadi yang disampaikan Mas, jadi itu solusi jangka pendek. Solusi jangka pendek seperti itu. Tapi kalau solusi jangka panjang, menurut saya tadi buka keran swasta untuk bisa ikut berkecimpung, ikut memberikan layanan pada masyarakat dalam hal kelistrikan ini kan gitu. Ini ada pertanyaan dari SM09. Indonesia kok kekurangan batu bara? Sebenarnya bukan kekurangan batu bara, Indonesia tuh berlimpah batu bara. Kalau Bapak lihat di Kalimantan atau di Jambi, itu batu bara itu serarang tantai lah, nggak ada habis-habisnya. Udah diekspor apa? Kalau dalam kapal itu namanya apa? Bertongkang-tongkang. Nggak ada habisnya, beneran. Itu. Apalagi di Kalimantan yang batu baranya itu, misalnya kalau daging tuh wagyunya itu di Kalimantan batu bara itu. Nah, tapi yang tadi harga di pasar internasional lebih tinggi daripada harga nasional. Kenapa? Pemerintah nggak mau beli lebih tinggi lagi karena anggarannya dipakai untuk MBG, dipakai untuk KDMP, dipakai untuk hal-hal yang tidak pada substansi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akhirnya apa? Dikorup. Ini yang harus diperhatikan. Maka dari itu, saya kira ini suara-suara dari masyarakat, dari mahasiswa, dari media seperti ini, harusnya ini didengarkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih bagus lagi. Ada tugas. Bapak saya jadi menteri seminggu paling dipecat, Mas. Saya seneng kalau jadi menteri. Seminggu udah lumayan. Ya seminggu kan lumayan buat membuat kebijakan. Mungkin bukan hanya dipecat, mungkin saya ditembak bisa jadi. Atau namanya disiram air keras. Tapi nggak apa-apa, dalam seminggu itu kita rubah kebijakannya, kita atur, masyarakat yang untung. Saya mati nggak apa-apa. Kan gitu. Hidup ini buat apa sih kan gitu. Bukan kita sok pinter, bukan, tapi inilah yang kita rasakan, masyarakat yang kita rasakan tuh seperti ini. Harga-harga tinggi, inflasi tinggi. Coba bayangin kalau Bapak semuanya ya, sahabat-sahabat Mina ya, perhatikan harga di awal tahun dengan sekarang. Omang, cabai, bawang merah, apalagi telur. Harga Januari dengan sekarang itu rata-rata naik 10-30%. Plastik dan lain sebagainya. Nah ini yang dirasakan oleh masyarakat grassroots, masyarakat kelas bawah. Terus kalau kita ngomong begini terus jadi orang komentar gitu, bukan, ini aspirasi masyarakat yang harus disuarakan. Kalau kita ngomong tentang zikir, tentang ibadah bagus, tapi kita ngomong tentang begini ini juga bagian dari kita berjuang. Jangan salah.
Kecuali kalau Anda penikmat dari anggaran pemerintah, ya saya nggak tahu. Penikmat apa yang dapat SPBG saya nggak tahu. Tetapi sekali lagi ini saya menyuarakan keresahan masyarakat. Media memang tugasnya begitu. Dan resikonya apa? Mungkin saya pulang nanti disiram air keras, bisa juga. Atau nanti dapat apa? Tapi ya saya serahkan kepada Allah SWT. Saya udah mengambil resiko itu. Saya ngomong begini, mudah-mudahan Allah melindungi saya. Mudah-mudahan saya berada dalam rahmat dan lindungan Allah. Kalaupun saya mati ya nggak apa-apa. Nggak ada saya juga Indonesia tetap berjalan kok. Kan gitu. Memang jadi yang membuat agak heran ketika pasokan batubara kurang gitu. Tapi kita produksi batubara terbesar di dunia gitu. Jadi yang bikin heran kenapa produksi di dalam negeri malahan berkurang. Padahal ketika berkurang ini menyebabkan pasokan listrik untuk main masyarakat terganggu gitu. Ini kan yang heran aneh gitu. Jadi kita produksi terbesar lah, bisa lah kita memenuhi kebutuhan batubara di dalam negeri dengan produksi kita sendiri gitu. Tapi di sisi lain kita kekurangan malah gitu. Belum masalah minyak goreng gitu. Kita kan produksi sawit sebenarnya melimpah gitu. Tapi bahkan di Irian, di Merauke, tapi kita puluhan ribu hektar. Tapi harga minyak goreng naik terus gitu. Ini kan yang harusnya menjadi pertanyaan gitu bagi masyarakat biasa gitu, ataupun masyarakat umum tentang bagaimana pemerintah ini mengelola sumber daya alam kita gitu. Padahal kan di undang-undang ya sudah jelas ya bahwa kekayaan alam diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya hasilnya berimbang ya kita harus mendapatkan manfaat yang lebih dulu gitu. Jangan sampai ini menimbulkan hal-hal yang mengherankan gitu. Nah ini yang sebenarnya yang diproses sih oleh banyak masyarakat gitu terkait ya ini kan don dasar gitu kalau listrik ya. Ya kalau kasusnya listrik sekarang ini kurang lebihnya sama kasus minyak goreng ya beberapa tahun yang lalu dan sekarang juga sama sebenarnya. Kenapa harga minyak goreng itu semakin tinggi? Sementara sebenarnya kita ini produsen sawit terbesar di dunia. Tapi kenapa harga minyak kita malah tinggi? Kenapa? Karena memang tadi produksi minyak sawit itu banyak diekspor. Karena apa? Harganya lebih tinggi. Mereka para pengusaha sawit lebih memilih mengekspor daripada memenuhi kebutuhan nasional. Kenapa kebutuhan nasional nggak dipenuhi? Karena harganya rendah. Kenapa harganya rendah? Karena nggak ada anggaran. Kan gitu. Anggarannya buat apa? Sebenarnya ada anggaran, tapi anggaran dialihkan ke tempat yang lain. Gitu. Jadi itulah tugas kita semua, terutama para pemegang kebijakan yang agar bisa peka terhadap keadaan masyarakat kita. Seperti itu. Ada pertanyaan nih, mengapa kurs kita menurun? Ini kayaknya kita sudah pernah bahas ya beberapa pekan yang lalu ya. Bagaimana tentang kurs rupiah kita yang terus melemah gitu. Tetapi saya ingin sedikit menyampaikan secara sederhana. Kenapa kurs rupiah kita, kenapa mata uang kita terus melemah? Ibaratnya kalau kita kan ini misalnya rumah tangga ya, kita punya kebutuhan misalnya 10 kita pendapatan 10 juta. Nah, harusnya kan 10 juta itu misalnya gaji 10 juta. Itu kan harus digunakan oleh kalau keluarga itu untuk memenuhi kebutuhan selama sebulan. Tapi ketika kebutuhan itu duit 10 juta itu digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, sementara kebutuhan yang lain itu masih belum terpenuhi, akhirnya kan orang jadi dia menyedot anggaran di yang lain gitu. Sehingga ketika kebutuhannya yang harusnya dipenuhi tidak terpenuhi, akhirnya dia ngambil dari sektor yang lain. Nah itulah menyebabkan
kurusnya rupiah kita terus melemah. Karena tadi ada anggaran-anggaran atau pos-pos yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi justru digunakan untuk hal-hal yang lain. Duit 10 juta misalnya ya, saya punya penghasilan misalnya nih sebulan 10 juta. Harusnya kan saya beli buat beli beras, saya buat beli bayar SPP, beli bensin, ya kan. Tetapi ternyata itu hal-hal yang vital tidak dipenuhi. Justru saya gunakan untuk beli yang lain. Misalnya beli sepeda motor, beli apa lagi, motor listrik. Akhirnya apa? Kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi. Akhirnya ya harga naik. Kan gitu. Kalau harga naik, kurs rupiah mesti turun. Kan gitu. Itu gampangnya begitu, gampangnya. Atau misalnya begini, Indonesia ini lebih banyak sekali yang kebutuhan kita yang impor daripada yang mengekspor. Kebutuhan pangan kita impor, beras kita impor, jagung impor, kedelai impor, garam aja impor, gitu kan. Nah, impor itu kan kalau kita impor kan butuh makanya dolar. Nah, kebutuhan dolarnya tinggi, sementara tadi penghasilan kita mepet. Sehingga apa yang terjadi? Ya dolarnya umpah-umpahan lah. Sederhananya begitu. Jadi ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola fiskal kita itu penyebab utama melemahnya rupiah. Gitu ya. Gitu ya. Gampangnya ngomong gitu. Walaupun nanti ada variabel, ada Selat Hormuz lah, ada perang Rusia Ukraina dan lain sebagainya. Tapi secara inti itu begitu. Ini ada yang menarik nih, Mas. Jadi ngomongin sumber daya alam, ini ternyata pemasukan untuk APBN Indonesia ini ternyata untuk dari sumber daya alam itu cuma 8%. Nah, sisanya itu 82% itu dari pajak gitu. Jadi sumber daya alam kita yang melimpah ya, dari batu bara, sawit, belum lagi yang lainnya, nikel kan dibilang, itu ternyata hanya menyumbang 8% ke APBN kita gitu. Jadi 80% lebih malah dari pajak gitu. Makanya kan apalagi sekarang pemerintah ya juga sedang ya terus meningkatkan pendapatan dari pajak gitu. Artinya kita juga kenal lagi masyarakat yang terkena beban lagi gitu dari pengelolaan negara ini gitu. Kita menyumbang 82% untuk mengelola negara ini gitu. Namun listrik malah bergiliran gitu. Ya, sebenarnya begini, ini kalau mau buka-bukaan ya. Dan dulu kalau sahabat Bina semuanya mengikuti ekonom namanya Faisal Basri, almarhum yang udah meninggal. Itu beliau belak-belakan kalau bicara tentang sumber daya alam kita. Sebenarnya anggaran kita itu bisa dipenuhi dengan sumber daya alam kita. Kalau sekarang ini cuma berapa persen tadi 18%, 8%, itu sebenarnya yang sekian puluh persennya, yang 90-90%-nya apa? Itu disimpan di luar negeri, itu disimpan di Panama, jadi Panama Paper. Kan Pak Jokowi sendiri yang bilang ada 11.000 triliun tabungannya orang Indonesia yang disimpan di luar negeri, nggak di Indonesia. Kenapa? Karena nggak mau bayar pajak. Pak Jokowi sendiri yang bilang 11.000 triliun di kantongnya loh. Bilang ngapain di saat sekarang ini negara seperti ini kok nggak dikeluarin loh 11.000 triliun di kantongnya. Kenapa? Kalau lumayan yang BG mah. Nah, 11.000 triliun itu dari mana? Dari penjualan nikel, penjualan batu bara, penjualan sumber daya alam kita, yang kemudian duitnya nggak kembali ke Indonesia, duitnya disimpan di luar negeri. Sebenarnya kalau mau jujur-jujuran, sebenarnya anggaran kita, belanja kita bisa dipenuhi dari sumber daya alam. Tetapi karena banyak orang yang tidak jujur, banyak orang yang tadi kong kali kong antara pejabat sama pengusaha, akhirnya duitnya taruh di luar negeri. Akhirnya itu di 11.000 triliun di kantongnya Jokowi. Menarik ya Mas. Jadi
memang kita harus kritis ya. Ini dalam artian bahwa kita kaya gitu. Tadi SDA kita juga bisa untuk ya membiayai APBN kita gitu. Jadi kalau kita lihat di negara lainnya, misalnya seperti di Qatar, Arab Saudi, itu kan pendapatan terbesar mereka dari sumber daya alam ya, dari minyak itu. Sehingga ya kita tahu lah gitu, masyarakat di Arab Saudi maupun Qatar itu bahkan mereka dibiayai oleh negara gitu. Mereka menyumbang besar-besaran ke negara-negara lain gitu. Jadi pendapatan mereka luar biasa dari alam, bukan dari pajak gitu. Ini kan yang membedakan kita dengan negara-negara tersebut. Ya, begini Mas. Jadi kalau kita lihat di negara itu, di negara Timur Tengah ya, yang kaya dengan sumber daya alam, yang bisa memaksimalkan sumber daya alamnya untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya Qatar atau Uni Emirat atau Oman, Kuwait dan lain sebagainya ya. Nah, tapi juga ada ini sebagai perbandingan. Negara-negara Eropa itu juga bisa maju. Itu karena pajak juga. Sebenarnya mereka narik pajaknya tinggi. Bahkan kalau misalnya kayak pemain sepak bola itu ya, pajaknya itu bisa 40%. Kalau dulu Ronaldo waktu di Spanyol ya, itu pendapatannya berapa miliar itu 6 miliar per pekan. Sebenarnya 6 miliar per pekan itu pajaknya 40%. Itu 3,5 miliarnya buat pajak. Sehingga akhirnya apa? Ronaldo nggak mau main di Spanyol. Milih main di Saudi lagi aja. Enggak ada pajaknya. Menikmati hidup mungkin Mas. Jadi tadi begini ya, ada memang negara yang bisa memanfaatkan sumber daya alamnya, tapi ada juga yang negara yang hidup dari pajak. Tapi dengan pajak itu kalau dikelola dengan baik sebenarnya bagus. Gitu. Kan negara-negara di Eropa, Finlandia, Denmark itu dia bisa jadi negara maju karena memang dia mengelola pajaknya dengan baik, gitu kan. Kalau ada orang kecelakaan di jalan karena ada jalan berlubang, itu pemerintahnya tanggung jawab, pemerintahnya bisa dituntut dan ganti rugi. Tapi kalau kita kecelakaan di jalan karena jalan berlubang, rasain sendiri. Ya, memang kalau kita balikin ya, jadi memang ini di pengelolaan gitu maksudnya. Misalnya kita sebagai di keluarga gitu ya, sebagai keluarga gitu, ya pendapatan berapapun yang kita bisa cari, bisa dapatkan gitu, kalau kita kelola dengan baik, ya itu kan mencukupi segala kebutuhan gitu. Jadi, tapi kalau pengelolaannya yang tidak bijak, yang ugal-ugalan lah istilahnya, itu ya akan menyebabkan permasalahan di sana sini gitu, seperti BBM naik, terus kemudian kemiskinan juga sulit ditekan, terus kemudian tadi ya pemadaman listrik. Ya, ini kan dari hasil dari pengelolaan yang bisa dikatakan kita tidak profesional, belum tepat gitu. Itu pengelolaan yang tidak profesional itu bahasa Ukrainanya sembrono. Ya, Mas. Nah, ini mungkin terakhir Mas. Jadi pemerintah tuh harusnya gimana Mas dengan masalah yang beruntun lah ini, ya, dari dolar rupiah melemah, kemudian harga BBM juga ada yang dinaikkan, terus kemudian listrik ini kan langsung menyentuh ke masyarakat gitu, kepentingan dasar masyarakat gitu, belum harga barang-barang pokok gitu. Jadi apa yang harus diperbaiki dari pemerintah gitu? Sebenarnya gampang saja menurut saya ya. Pertama, dengarkan aspirasi masyarakat, dengarkan keluhan rakyat, dengarkan aspirasi mahasiswa, dengarkan suara mereka. Yang selanjutnya, evaluasi kebijakan-kebijakan yang tidak efektif. Kalau perlu di stop. Kalau perlu dikurangi, direvisi. Kalau memang bagus, lanjutkan, kan gitu. Gampang aja sebenarnya. Itu anggaran-anggaran atau sektor-sektor yang tidak manfaat, yang tidak memberikan manfaat signifikan, udah evaluasi aja. Kalau perlu stop aja. Kan gitu. Gampang aja sebenarnya. Coba misalnya contoh MBG yang menyerap dana 282 triliun sekarang ini.
itu coba bandingkan. Kalau itu dibuat untuk subsidi BBM selesai, dibuat untuk subsidi PLN selesai udah. Ngapain kan gitu? Gampang aja sebenarnya kalau pemerintah mau mah. Itu. Tapi karena pemerintah nggak dengerin rakyat, nggak dengerin suara masyarakat, dia yang dipikirkan cuma pejabat-pejabatnya aja ya begitu. Maka dari itu, tapi gini ya, kita sebagai masyarakat tidak boleh putus asa. Tetap kita harus terus berikhtiar, berjuang. Dan kita suarakan aspirasi ini. Mudah-mudahan masyarakat, mudah-mudahan pemerintah kita, para pejabat kita, pemimpin kita mendengarkan hal ini dan bisa mengevaluasi kebijakannya ke arah yang lebih baik. Jadi kita tidak putus asa. Tidak juga terus kemudian kita diam aja. Lu sok pinter lu. Bukan masalah sok-sokan ini. Ini masalah kepentingan masyarakat kan gitu. Ya. Gitu. Jadi kita sebagai orang Islam tidak juga berpangku tangan, tapi tidak juga berputus asa. Kita sesuai dengan konstitusi kita, peraturan kita, ada ruang untuk menyampaikan, ruang aspirasi kita sampaikan. Begitu, jadi tidak berlebihan, tapi juga tidak diem aja. Ya, terima kasih Mas Edi nasihatnya nih. Jadi kita saling melengkapi lah, gitu, saling menasihati. Oke, pemirsa, sahabat Pina, alhamdulillah pembahasan kita sudah berjalan 1 jam ya. Semoga ini bisa ya menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ikuti isu-isu selanjutnya di program Ngopi Asik. Dan kami akhiri dalam kesempatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.